Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Azkia Nafisa atau biasa disapa Askia dengan nomor induk mahasiswa 200000524. Saya berdomisili di Yogyakarta dan sekarang saya memiliki rutinitas sebagai mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang kancil dan buaya. Apakah adik-adik dan teman-teman semua pernah mendengarnya? Dahulu di sebuah hutan belantara yang sangat luas tinggallah beraneka ragam satwa. Salah satunya yaitu seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang sedang berenang bersama anak-anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa yang lain. Di sepanjang jalan, si kancil tak henti menyapa dan ia disapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah kawan-kawannya. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan 3 anak ayam yang terperangkap di lubang yang cukup dalam bagi mereka. Kemudian, kancil pun segera menghampiri anak ayam tersebut dan turun ke lubang tersebut untuk membantu mereka yang terperangkap. Setelah masuk ke dalam, kancil pun membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku. Jadi, kalian bisa keluar dari lubang ini dan bertemu induk kalian," ucap kancil dengan ramah. Setelah semua anak ayam berhasil naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar dari lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya. Ia pun melepaskan ketiga anak ayam tadi kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anak mereka. Tak hanya induk ayam, ketiga ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. "Terima kasih Tuan Kancil," ucap ketiga anak ayam itu dengan girang. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia mencicipi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil kemudian terus berjalan di tengah teriknya sinar matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di hutan tersebut. Ia mendekati tepi sungai untuk sekedar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai tersebut. Hal yang membuat ia tertarik adalah pohon buah-buahan yang terdapat di sungai tersebut, menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Kemudian kancil pun mencari cara agar dapat menyeberangi sungai tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai tersebut. Seekor buaya keluar ke tepi sungai menghampiri kancil yang terlihat senang. "Hai kancil, ada apa kamu ke sungai? Apakah kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu kepada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja untuk diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti aku akan menghitungnya." Merasa senang dan mendengar kabar kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-teman buaya lainnya,
Buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai itu untuk berjejer hingga membentuk jembatan. "Sudah siap," kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya dan pura-pura menghitung buaya-buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. Setelah sampai ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai lalu berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberang sungai ini." Setelah berkata seperti itu, buaya Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai tersebut untuk menghilangkan rasa laparnya. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng anak kancil dan para buaya adalah Kancil dengan kecerdasannya ini menipu para buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapatkan keinginannya. Itu kemudian membuat buaya menjadi sangat marah kepada Kancil. Jadi, ini bisa menjadi pelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Jadi, lebih baik menggunakan kecerdasan hanya untuk hal-hal baik saja. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.